sahabat budaya, kali ini kita akan memperkenalkan salah satu keajaiban Indonesia yang tersembunyi, yaitu Candi Muaro Jambi. Namun tidak hanya keindahannya saja yang akan kita bahas, tetapi kita akan menggali lebih dalam dan mengetahui kearifan lokal yang ada di Candi Muaro Jambi. Bersiaplah untuk mempelajari sejarah Candi Muaro Jambi. Terletak di bumi sepucuk Jambi 9 Lurah, Candi Muaro Jambi adalah salah satu situs bersejarah yang kaya akan kearifan lokal di Indonesia. Tak disangka Provinsi Jambi memiliki warisan budaya yang sangat luar biasa. Candi Muaro Jambi telah menjadi saksi bisu dari masa kejayaan Kerajaan Melayu pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Kompleks Percandian Muaro Jambi adalah salah satu kompleks percandian terluas di Asia Tenggara. Selain keindahan arsitektur dan kompleksitasnya, Candi Muaro Jambi juga menyimpan warisan budaya dan tradisi yang tak ternilai harganya. Sejarah Candi Muaro Jambi berhubungan erat dengan perkembangan agama Buddha di Sumatera. Pada masa Kerajaan Melayu, agama Buddha berkembang pesat di Sumatera. Candi-candi di Muaro Jambi dibangun sebagai pusat pendidikan, tempat ibadah, tempat pemujaan, dan pusat kegiatan keagamaan. Pada abad ke-19, Candi Muaro Jambi kembali ditemukan oleh seorang arkeolog Belanda. Sejak saat itu, upaya restorasi dan konservasi terus dilakukan untuk menjaga keaslian candi-candi di situs Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi merupakan salah satu warisan budaya yang penting di Indonesia. Kompleks candi ini tidak hanya memperlihatkan keindahan arsitektur dan seni rupa Buddha, tetapi juga memberikan wawasan tentang sejarah dan peradaban Kerajaan Melayu di Sumatera. Kalau untuk secara sejarah ya, yang saya ketahui, ada beberapa literatur atau referensi yang bisa kita gali untuk mengetahui keberadaan kawasan situs Candi Muaro Jambi. Yang pertama itu adanya sebuah catatan Cina kuno yang di dalamnya itu menceritakan tentang perjalanan seorang biksu yang bernama Itsing. Nah, tepatnya itu di abad ke-7 ya. Abad ke-7 berkisar di angka tahun 671. Nah, dikisahkan Itsing di abad ke-7 itu dia berlayar dari sebuah pelabuhan di Cina, yaitu pelabuhan Kanton, untuk tujuan awalnya menuju India. Karena di India ada pusat pembelajaran Buddhis juga, yaitu Nalanda, dan di perjalanannya dia singgah di sebuah daratan disebutkan namanya Boga ya. Nah, dari Boga ini dia disambut oleh Raja Boga waktu itu, dan diberilah Itsing ini diberi bantuan untuk bisa melanjutkan ke Sri Boga katanya. Nah, terus ada juga di dalam catatannya dia singgah di daratan yang disebut Maulo Yu, di dalam ejaan Cinanya Maulo Yu. Dan ketika dia singgah di daratan itu, dia telah melihat bangunan dengan tembok yang tinggi dan ribuan siswa melakukan proses pembelajaran di sana, pembelajaran Buddhis. Nah, terus Itsing bertempat di sini sebelum melanjutkan perjalanannya ke India kan. Dia mempelajari tata bahasa Sanskerta untuk menembus India, atau dikenal dengan Sabdavidya. Nah, dari catatan Itsing ini, maka dapat disimpulkan kawasan situs Candi Muaro Jambi yang sudah masuk kawasan cagar budaya nasional hari ini dan teridentifikasi ada hampir lebih 80-an, mungkin data terbaru sudah ratusan candi ya yang teridentifikasi dengan luasan areal hampir 3.981 hektar. Nah, di sini jelas bahwa ini pusat
pendidikan yang terluas. Malah dikatakan kawasan Candi Muara Jambi sebagai pusat pendidikan terluas di Asia Tenggara. Nah, gambaran seperti itu untuk sejarah. Candi Muara Jambi merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis, sehingga pemerintah menyadari bahwa peninggalan sejarah yang tersebar di seluruh kawasan Candi Muara Jambi harus dijaga dan dilestarikan agar nilai-nilai luhur budaya bangsa tetap terpelihara. Tahu nggak sih, ternyata ada aturan dari Kemendikbud yang harus ditaati oleh pengunjung ketika berkunjung ke Candi Muara Jambi, yaitu tidak boleh berdiri, duduk, maupun memanjat ke atas struktur Candi Muara Jambi. Pada tahun 2009, Kompleks Candi Muara Jambi ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Candi Muara Jambi sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang sangat berharga ini. Saat ini, Candi Muara Jambi telah menjadi objek wisata yang terawat dan dikenal luas oleh masyarakat, baik di kancah nasional maupun internasional. Pemerintah terus melakukan upaya perawatan, pemugaran, renovasi, dan penggalian terhadap menapo atau candi yang masih tertanam. Masyarakat ramai berkunjung ke Candi Muara Jambi yang telah menjadi kawasan untuk penelitian, objek wisata, tempat menggali ilmu pengetahuan, tempat ibadah, dan perayaan Waisak. Sejak direnovasi, kompleks percandian Muara Jambi menjadi lebih tertata dan terjaga. Bahkan ada peraturan khusus yang harus ditaati pengunjung saat berkunjung ke Candi Muara Jambi. Oh, kalau peraturan yang baru diterapkan ini ya karena cagar budaya itu ada undang-undangnya. Itu Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Jadi ada batas-batasan. Mungkin ini cagar budaya itu kan nggak boleh rusak. Itu kan berasal dari nenek moyang. Kita harus merawat. Kedepannya kita juga jadi moyangnya gitu kan. Nah, jadi tugas kita lah yang mengamankan itu. Nah, terus sekarang ini Pak, kayak udah boleh bersepeda di kawasan ini nggak? Oh, kalau bersepeda nggak boleh. Jadi ada area khusus di belakang atau lewat desa wisata Muara Jambi. Jadi nanti adek keluar lewat desa wisata Muara Jambi boleh pakai sepeda, ada bentor, ada jajanan kuliner tradisional gitu. Keberadaan kawasan Candi Muara Jambi memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya objek wisata Candi Muara Jambi, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sekitar 40% penduduk di sekitaran Candi Muara Jambi bertumpu pada objek wisata ini, baik pelaku UMKM maupun pegiat wisata. Masyarakat terus mengembangkan kreativitasnya dengan bertumpu dari kunjungan wisata. Ada penjual makanan, aksesoris, tukang parkir, penyedia jasa sepeda listrik, ojek bentor, dan masih banyak lagi.
Selain pengunjung lokal, Candi Muaro Jambi juga ramai dikunjungi masyarakat luar provinsi dan luar negeri, seperti mahasiswa asal Kanada yang melakukan penelitian, dan banyak pengunjung yang melakukan ibadah pada saat perayaan Waisak. Meskipun mayoritas penduduk di kawasan Candi Muaro Jambi beragama Islam, tetapi masyarakat di kawasan Candi Muaro Jambi memiliki sikap toleransi yang tinggi. Saya melihat kan masyarakat di sini mayoritas Muslim ya. Ya, mata Muslim. Nah, secara Muslim pun sudah konsep ya apa? Bagimu agamamu gitu ya. Bagiku agamaku gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, konsep-konsep ini sebenarnya sudah terterapkan di tengah masyarakat kan. Dan ajaran terdahulu pun mengajarkan hal kebajikan dari ajaran Buddha, dan saya melihatnya ruh atau marwahnya dari ajaran dahulu itu terus masuk ke tengah masyarakat ya, tentang ajaran kebaikan, tentang ajaran kebajikan ya, harus bijaksana dalam hidup. Dan adanya perayaan Waisak, misalkan orang-orang beragama Buddha ke sini, ini tidak ada rugi, masyarakat di sini tidak merasa rugi, malah merasa diuntungkan kan dengan keramaian itu. Nah, akhirnya terjalin bentuk toleransi ya kan, bentuk toleransi, karena tidak ada yang dirugikan ya di situ. Dahulu orang sibuk dengan kasus pembantaian di luar ya, di sini santai-santai aja konsepnya. Toleransi terjaga di sini. Malah kalau ada Waisak, masyarakat di sini ikut menjaga mereka ibadah kan di luar pagar candi, gitu ya. Menyiapkan catering biasanya di dalam. Candi Muaro Jambi lebih dari sekedar situs bersejarah yang mengesankan, tetapi juga memegang kearifan lokal yang tak ternilai. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah, arsitektur, budaya, dan upaya pelestarian, kita dapat menghargai dan mempromosikan warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan Melayu dan masyarakat sekitarnya. Candi Muaro Jambi adalah permata yang harus dijaga dengan baik dan dihargai oleh generasi saat ini dan yang akan datang. Kita sebagai generasi muda harus mengetahui sejarah tentang kearifan lokal yang ada di daerah kita. Mari bersama kita jaga warisan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur kita.